wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu beserta staf, yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan press release ini, dan saudara-saudara sekalian yang hadir di siang hari ini dalam rangka press release pengungkapan 2 kasus. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan press release. Yang pertama yaitu kasus pencurian kabel. Ini diawali dengan adanya 3 laporan polisi, yaitu LP nomor 18 Romawi 8 2020 garis miring Kalsel garis miring Restandu garis miring Polsek Batu Licin tanggal 5 Agustus 2020. Kemudian yang kedua LP nomor 19 garis miring Romawi 8 garis miring 2020 garis miring Kalsel garis miring Restandu garis miring Polsek Batu Licin tanggal 5 Agustus 2020. Yang ketiga, laporan polisi nomor 25 garis miring Romawi 8 garis miring 2020 garis miring Kalsel garis miring Polres Tandu garis miring Polsek Simpang 4 tanggal 11 Agustus 2020. Kemudian tanggal 3 Agustus yang lalu saya dikirimin surat oleh Kepala Dinas PU terkait dengan adanya pencurian kabel dan kerugian akibat dari kabel yang dicuri tersebut. Itu tanggal 3 Agustus. Atas dasar itu juga saya memerintahkan jajaran Kasat Reskrim beserta Polsek maupun kasat lain untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pengungkapan kasus ini dan pencegahan pencurian kabel terjadi. Adapun waktu kejadian pencurian kabel ini yaitu yang pertama hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 1 dini hari. Kedua hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020 sekitar pukul 2 dini hari. Kemudian hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 3 dini hari. Jadi rata-rata dilakukan pada malam hari menjelang subuh. Adapun tempat kejadian perkara yang pertama Jalan Lingkar 30 RT 10 Kelurahan Batu Licin Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. 2 Jalan Lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. 3 Jalan Lingkar 30 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun rekan-rekan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu pelaku melakukan pencurian dengan cara menggali tanah tempat kabel tersebut, kemudian menarik kabel tersebut dan mengambil kabel tersebut dengan panjang sekitar 660 meter. Atas kejadian tersebut, Dinas Perhubungan mengalami kerugian sebesar Rp80.500.000 dan Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu mengalami kerugian sebesar Rp446.635.200. Adapun urian singkat penangkapan terhadap pelaku ini adalah sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, dari hasil penyelidikan, unit Jatengras Polres Tanah Bumbu telah mengamankan yang diduga pelaku penanahan atas nama AJ di Jalan Bamas kilometer 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Dari mengamankan
yang diduga pelaku penodaan tersebut. Kemudian unit Jatandra Satreskrim Polres Tanah Bumbu bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek Batu Licin dan Polsek Simpang 4 melakukan pengembangan terhadap pelaku pencurian kabel tersebut. Selanjutnya dapat diamankan tersangka atas nama DA, LP, MAN, ASP, S, dan AL yang telah melakukan pencurian di TKP Jalan Lingkar 30 RT 10 Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, serta tersangka atas nama M, AS, dan W yang melakukan pencurian di TKP Jalan Lingkar 30 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Yaitu yang pertama DA, umur 18 tahun, alamat di Karangbintang. Kemudian LP, 19 tahun, alamat di Karangbintang. Kemudian MAN, 18 tahun, alamat di Karangbintang. ASP, 27 tahun, alamat di Karangbintang. S, 34 tahun, alamat di Simpang 4. AL, alamat di Karangbintang. M, 25 tahun, alamat di Simpang 4. AS, 49 tahun, alamat di Simpang 4, dan W, 44 tahun, alamat di Kusan Hilir. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu satu gulungan kabel listrik, satu buah senjata tajam jenis parang, dan 5 karung kabel listrik yang sudah dikupas. Itu rekan-rekan terkait dengan pencurian kabel. Dalam kesempatan yang diberikan kepada saya, perkenalkan, nama saya Seri Sohon dari Dinas Perhubungan. Dalam kesempatan ini saya mewakili Dinas Perhubungan. Pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Kapolres dan Kapolres yang telah menindak dan menangkap para pencuri kabel PJU kami. Dalam hal ini, dari kejadian ini dimulai dari bulan Februari ya. Dari bulan Februari kami sudah melaporkan ke Polsek Batu Licin dan baru saat ini realisasi penangkapan para pelakunya. Untuk itu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian telah bekerja sama untuk menangkap para pelakunya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Setelah hilap saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Ini terkait dengan kami dari kehilangan PJU ini, kabel PJU Pak. Kami dari bulan Februari sudah melakukan pelaporan terkait dengan kehilangan kabel PJU kami yang terjadi di Jalan 30. Nah, panjang kerugian yang kami alami sebanyak 660 meter. Dengan total kerugian kami ada 82.500.000. Dalam hal ini bukan hanya Disub yang mengalami kerugian, tapi juga dari Dinas PUPR. Mungkin Dinas PUPR lebih lengkap lagi, mungkin bisa ditanyakan ke Dinas PUPR. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Tanah Bumbu, terutama Satreskrim yang telah menahan para pelaku pencurian kabel PJU kami. Terkait PJU Bang, gimana, ada yang keterkaitan? Kalau sudah mati ini, kalau PJU kami ada beberapa yang sudah kami ganti kabelnya. Sekarang posisi kami ganti ke kabel yang atas, bukan kabel tanam lagi, karena khawatir bisa terjadi kehilangan lagi. Jadi untuk saat ini sudah kami ganti semua kabelnya, tapi ada beberapa yang belum. Kami menunggu ada perubahan anggaran lagi untuk kami ganti semuanya.